Ada yang nanya nih kemarin, Kang, kalau orang yang percobaan bunuh diri itu karena depresi bukan ya? Jawabannya bukan ya teman-teman. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa orang yang bunuh diri itu bukan disebabkan oleh depresi ya, tapi karena frustrasi. Nah, ini kita perlu membedakan dulu istilah depresi dengan frustrasi ya. Di psikologi itu istilah depresi itu seseorang yang kemudian kehilangan daya, ibaratnya tuh kehilangan daya atau kehilangan minat. Jadi kalau dianalogikan mirip kayak handphone yang kemudian kehilangan baterai. Dia nggak punya daya buat ngapa-ngapain lagi. Mau buka aplikasi apapun juga susah kalau udah mau habis baterai ya. Karena apa? Kehilangan daya. Cirinya orang yang depresi itu ya kita kehilangan minat sama hal-hal yang tadinya kita sukai. Seneng banget sama roti, jadinya pas ngeliat roti jadi malas. Tadinya minat main basket, aduh lihat bola juga malas. Pokoknya kehilangan minat dan daya hidup. Itu namanya depresi ya. Nah, tapi seringkali orang yang depresi itu kehilangan daya, jadi nggak cukup kuat lah, nggak cukup punya energi untuk bisa membunuh dirinya. Karena bunuh diri itu butuh effort ya. Nah, yang seringkali berusaha atau melakukan percobaan bunuh diri ya, makanya istilahnya di DSM itu non-suicidal self-injury, orang yang kemudian mencoba-coba menyakiti dirinya, nyaris seperti halnya bunuh diri, adalah orang-orang yang bukan depresi, bukan hilang daya, justru yang masih punya daya. Nah, makanya kalau ditanya dari mana atau awalnya, mulanya, sebabnya dari mana, orang yang bunuh diri itu atau percobaan bunuh diri itu sebabnya dari frustrasi namanya ya, frustration. Kalau frustasi itu kita punya energi, tapi energi itu tertahan. Punya energi, energinya tapi ketahan. Jadi ada energi, tapi energinya ketahan. Mau ini ketahan, mau itu ketahan, mau ini ketahan. Akhirnya energinya, ya udahlah, daripada ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ya udah, aku bunuh diri aja. Jadi dia masih cukup punya energi untuk apa? Untuk menyakiti dirinya, melukai, bahkan berniat untuk menghabisi nyawanya sendiri, gitu. Nah, karena tak cukup berani untuk menghabisi orang lain, ya, untuk melukai dan menyakiti orang lain mungkin nggak tega, atau mungkin kalah, tidak berdaya karena ngerasa dibully, tapi frustrasi, tetap ada rasa frustrasi di situ. Ya dia akhirnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya ya. Jadinya justru teman-teman ketika ada orang yang mencoba bunuh diri, justru memang harus ditempel, didampingi, dideketin, bukan dijauhin. Dia karena butuh media, butuh fasilitas, butuh relasi yang membuat dia menyalurkan energi yang ada. Makanya dicek tuh orang-orang yang lagi mau bunuh diri itu, dicek emang dia lagi butuh apa. Nah, seringkali memang frustrasinya itu dibarengi sama sebuah fenomena namanya histrionik ya. Histrionik itu histeris yang berlebihan karena terhalang ke sesuatu. Nah, biasanya butuh perhatian. Makanya cara menenangkannya bukan dengan panik, tapi dengan hadir, ada aja di situ. Dia akan ngerasa punya teman. Nah, rasa ditemani itu membuat dia akan cooling down. Kenapa? Karena kita ngasih relasi, dia memperluas energi dia lewat kita. Kalau kita ngapa-ngapain, dia tetap frustrasi karena energi dia kehalang sama energi kita yang panik dan ribut ya. Makanya kita hadir aja, diem hadir, siap mendengarkan, tapi selalu ada dan nempel sama dia lama-lama akan cooling down. Energinya akan terserap sama kita sebagai bestinya yang di sekitarnya. Gitu ya. Jadi saya nangan di 2003 banyak banget kasus bunuh diri, seringkali bukan disebabkan oleh depresi. Jadi ini hasil konseling di lapangan, hasil penelitian juga. Nggak banyak sih kasus bunuh diri karena depresi ya, seringkali karena frustrasi, punya kepengen yang amat sangat, punya ekspektasi yang tinggi sama kepengennya, tapi selalu terhalang sama lingkungannya, sama orang di sekitarnya, sama relasinya. Nah, karena dia tidak berdaya untuk menyalahkan situasi dan relasi juga lingkungannya, dia lebih milih menyalahkan dirinya ya. Kalau teman-teman punya kasus serupa, pengen ditanyakan, DM ke Instagram Sin Permana atau konseling aja yuk ke Sintesa Wellness ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.